Jadi kita sebagai konsumen juga harus kritis lah, sudah bisa menilai mana kebutuhan kita, apakah perlu membeli atau tidak gitu kan. Jangan apa kata tetangga, ih bagus nih gitu kan ya. Ikut-ikutan gitu ya, gara-gara ada orang yang bilang ini bagus banget di aku, kulit aku jadi cerah gitu ya. Jangan ikut-ikutan ya Bu ya. Betul. Ini adalah salah satu cara kah yang digunakan untuk mengetahui atau memonitoring efek samping dari kosmetik kah Dok, atau ada yang lainnya juga? Sebetulnya kalau untuk efek samping kosmetik ada cara yang lebih resmi. Ya, namanya page test atau uji tempel. Oh, apaan tuh Dok? Uji tempel itu jadi ada suatu kayak sumur-sumur chamber gitu. Nanti bahan-bahan utamanya itu kita masukkan ke situ, kemudian ditempelkan biasanya di punggung. Semuanya positive people, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat semuanya ya. Selalu seneng loh ketemu sama wajah cantik dan gantengnya yang lagi pada nonton kita hari ini. Terima kasih masih terus setia nontonin terus Positif Podcast Kosmetik Inspiratif. Asik. Masih barengan Aryo Astunggoro. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol juga tentang yang seru lainnya. Tapi sebelumnya aku ingetin lagi. Bentar, aku cek dulu. Siapa yang sudah nge-follow semua sosial media dari Badan POM? Sudah semuanya? Oke. Kalau belum silakan langsung diambil handphonenya, langsung di-follow sekarang juga ya. Itu dari TikTok ada, Instagram ada, Facebook juga ada. Silakan langsung cek aja di @waskos.bepom. Sekali lagi, waskos.bepom. Kemudian kita juga ada di YouTube channel ya, jadi jangan lupa di subscribe, likes, and comment. Langsung cari aja Direktorat Pengawasan Kosmetik Bepom ya. Karena di situ ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa didapatkan semuanya sama positive people agar kemudian bisa tercerahkan ya kalau kita bicara mengenai kosmetik. Termasuk hari ini juga kita mau ngomongin tentang kenali mutu dan keamanan produkmu dan laporkan jika ada efek samping. Mungkin ada di antara positive people semuanya yang setelah membeli kosmetik kemudian dicobain, kok tiba-tiba ada rasa geremet-geremet gitu ya, ada rasa yang kurang pas. Ini apa ya, masalahnya tuh di mana ya? Apakah mungkin konsistensi dari bahan-bahan yang digunakan gitu ya, atau mungkin jenis ataupun juga bentuk dari si produknya tersebut. Nah, hari ini bakal kita kupas tuntas bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini. Kita langsung panggilkan yang pertama, ada Ibu Wiwin Widya Prastiwi, SSI APT, selaku Ketua Tim Pengawasan Ekspor dan Impor Kosmetik. Selamat siang Ibu, apa kabar? Baik Mas Aryo, selamat siang. Selalu cantik ya Bu ya? Alhamdulillah, amin, dipuji Mas Aryo. Biar gak tegang Bu. Aman ya Bu semuanya ya? Aman, amin. Oke. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar dong. Tenang, karena hari ini juga ada dokter yang akan menemani kita di sini ya. Ada Dr. Randy Rayandra SPK KMKes Fin SDV FAADV. Hai Dok, apa kabar? Baik. Baik dong. Selalu baik. Selalu baik. Apalagi kalau misalnya menginformasikan sama positive people di luar sana ya. Betul. Ini dia. Jadi episode kali ini tuh kita bakal ngebahas terkait mutu dan keamanan kosmetik dan juga efek sampingnya yang mungkin bisa ditimbulkan oleh kosmetik itu sendiri. Nah sekarang ini kan banyak sekali nih kosmetik-kosmetik yang kemudian beredar di pasaran. Tapi kita nggak tahu nih mutunya tuh seperti apa sih gitu ya dari kosmetik tersebut. Nah kita pengen nanya, kenapa mutu kosmetik ini merupakan salah satu hal yang penting untuk konsumen? Mungkin Ibu Win bisa dibantu Bu. Iya, terima kasih Mas Aryo pertanyaannya, bagus sekali memang. Jadi untuk kosmetik yang beredar di Indonesia, terutama ya karena kita di sini di Indonesia, jadi semua produk yang beredar itu harus memenuhi berbagai persyaratan, gitu kan. Ada beberapa persyaratan memang gitu. Masuk salah satunya adalah terkait mutu produk kosmetik. Jadi kosmetik itu harus memenuhi persyaratan mutu yang tercantum dalam Kodeks Kosmetik Indonesia dan atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya tentunya. Kemudian kosmetik juga harus istilahnya apa ya, kan ada batasan-batasan cemaran ya yang diperbolehkan gitu.
Nah, itu ada batasan cemaran mikroba dan juga batasan logam berat. Nah, itu yang masih diperbolehkan ada batasannya. Nah, ini tercantum di dalam Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2019. Oke. Nah, itu. Kemudian juga kosmetik yang diproduksi itu juga harus memenuhi kaidah-kaidah aspek CPKB ya, cara pembuatan kosmetik yang baik tentunya. Nah, itu sebabnya produk kosmetik yang bermutu tentunya akan memberikan dampak yang baik juga ke tubuh kita. Nah, kalau produk yang tidak baik tentunya takutnya ada resiko-resiko lain yang berpengaruh juga ke tubuh kita. Makanya itu mutu produk kosmetik itu sangat penting buat kita. Oke, untuk keamanan kita juga sebagai pemakai gitu ya. Betul. Oke. Tapi aku penasaran deh, mungkin ada di antara positive people juga yang merasakan seperti yang aku rasakan. Aturannya sudah ada gitu ya yang tadi disampaikan oleh Ibu Wiwin. Tapi kemudian gimana caranya kita untuk memastikan mutu tersebut tuh udah sesuai dengan standar nih, Dok? Ya, jadi kalau mutunya memang sudah baik, nah seorang positive people kalau mau menggunakan kosmetik harus tahu dulu jenis kulit biasanya. Oke. Untuk menentukan. Tapi biasanya produk kosmetik yang sudah beredar itu ada tuh di situ keterangannya untuk kulit normal, untuk kulit kering, untuk kulit berminyak. Betul. Dari situ nanti kalau kondisinya atau kualitas produknya memang sudah baik, biasanya sih cocok. Tapi kembali lagi, setiap orang punya tipikal kulit tertentu. Misalkan orang yang cenderung atopik atau alergi, itu akan memberikan gambaran yang berbeda dari kosmetik yang memang sudah terjamin mutunya, bisa juga menyebabkan suatu kondisi alergi. Oke. Ya. Betul, karena jenis kulit setiap orang tuh beda-beda gitu Beda-beda, ya. Ada yang juga campuran tuh, ada yang bagian T-zone-nya doang berminyak, tapi sisanya kering banget gitu ya. Ya, jadi harus pintar-pintar memilih. Jadi kalau saya sebagai dokter biasanya menganjurkan kalau yang kombinasi lebih memilih normal saja, jangan membuang minyak yang di T-nya. Oh, gitu. Wah, ini konsultasi RP0 nih ya. Kita jadi tahu nih, kalau bukan kombinasi, pakainya yang buat normal aja. Betul. Oh gitu. Nah ini menarik juga ya. Mungkin kalau kita ngelihat ya saat ini kan jenis kosmetik itu macam-macam tuh. Betul. Termasuk juga kalau kita ngelihat dari produk dan bentuknya ada yang padat, ada yang gel, ada yang bentuknya aerosol juga gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya semua jenis itu cocok untuk kita atau ada tergantung lainnya? Bu Win mungkin bisa dibantu, Bu. Ya betul. Untuk bentuk kosmetik sendiri memang ada macam-macam ya, Mas Aryo. Jadi ada yang padat tuh seperti lipstick, sudah tahu lah pasti. Tapi lipstick juga sekarang ada juga yang cair yang lip cream gitu kan, lip tint gitu kan. Nah terus ada juga yang setengah padat, yang kemudian ada yang juga yang cairan, juga ada yang bentuknya serbuk kayak bedak tabur gitu kan. Nah itu. Kemudian juga ada yang aerosol gitu kan, ada yang sekarang tuh yang lagi heboh juga ya, yang lagi viral tuh sunscreen gitu kan. Iya, nah, yang semprot doang gitu ya. Nah, itu biar praktis gitu kan ya. Nah, itu bentuk-bentuk yang ada bentuk di kosmetik. Nah, ini juga tercantum ada di dalam peraturannya di Peraturan Badan POM nomor 33 tahun 2021 tentang sertifikasi CPKB. Di situ ada tentang aturan-aturannya. Nah, terkait dengan aman tidaknya itu biasanya sering kita Badan POM itu mengkampanyekan yang cek klik gitu. Cek klik. Betul. Cek klik itu jadi harus cek kemasan. Yang pertama itu yang pertama kemasan, kita harus lihat kemasannya itu apakah dia dalam keadaan yang baik, masih tersegel atau tidak gitu kan. Kita lihat terus bentuknya di dalamnya itu apakah dia itu udah hancur atau enggak sih, masih bentuknya masih bagus apa enggak sih. Jangan sampai kita sebagai konsumen membeli produk yang kemasannya apalagi udah penyok gitu kan, terus kayak eyeshadow kita beli yang udah bleberan gitu kan. Nah itu kan ya tentunya kan kita sebagai konsumen juga di samping mutunya belum jelas itu sudah pasti kita meragukan gitu kan. Kita sebagai konsumen juga pasti rugi lah kalau beli yang kemasannya seperti itu ya. Bener, ada juga Bu yang lagi rame di TikTok tuh, jadi cushion gitu tapi si ininya tuh udah bleber gitu ya, jadi si apa namanya sponsnya tuh udah hancur gitu ya. Betul. Jadi sebagai konsumen emang harus smart lah ya kalau membeli sesuatu. Nah kemudian itu yang kemasan. Kemudian ceklik L ya. Label, berarti label juga kita harus lihat di situ apakah labelnya itu lengkap informasinya gitu kan. Nah kita sebagai konsumen juga kan harus pandai juga. Kita kalau misalkan suatu
alergi gitu. Misalkan kita tahu alergi terhadap suatu bahan. Kita lihat di situ kalau penandaannya lengkap, biasanya harusnya lengkap ya. Di penandaan itu ada komposisinya. Di situ kita bisa lihat. Jadi kan bisa menilai sendiri ya apakah produk ini aman atau tidak buat diri sendiri tentunya kan. Dari situ kita bisa menilai. Nah, jadi untuk produk kosmetik yang sesuai itu pasti penandaannya lengkap. Termasuk komposisi juga ya, komposisi Bu, ya? ada, terus juga cara penggunaan dan kegunaannya. Jadi kita tahu ini fungsinya buat apa sih, gitu loh. Jangan sampai kita sebagai konsumen juga salah menggunakannya. Itu bisa dari situ. Jadi tentunya produk kosmetik yang baik itu adalah yang labelnya juga pastinya lengkap, gitu kan. Iya. Curhat sedikit, Bu. Jadi ternyata aku tuh alergi sama niacinamide, Bu. Jadi tuh aku sekarang kalau ngelihat benar-benar dicek satu-satu gitu sampai ke komposisinya. Pokoknya kalau ada niacinamide berarti nggak bisa pakai gitu. Itu kan. Itulah. Jadi kita sebagai konsumen juga harus kritis lah. Sudah bisa menilai mana kebutuhan kita, apakah perlu membeli atau tidak gitu kan. Jangan apa kata tetangga, ih bagus nih gitu kan ya. Ikut-ikutan gitu ya. Gara-gara ada orang yang bilang ini bagus banget di aku, kulit aku jadi cerah gitu ya. Jangan ikut-ikutan ya, Bu ya. Betul. Oke, kembali lagi ke checklist. Tadi udah L, sekarang I, izin edar. Nah, tentunya di ketentuan di Badan POM juga izin edar itu harus dicantumkan di penandaan. Jadi konsumen bisa melihat apakah betul ini sudah ternotifikasi di Badan POM. Jadi bisa menilai setidaknya itu dari segi keamanan, ini sudah ternotif lah, sudah terdaftar di Badan POM, kan? Nah, checklist K yang kedua yang terakhir adalah tanggal kadaluarsa. Ini penting banget tentunya kan. Jangan sampai kita mendapat produk yang sudah kadaluarsa, karena kalau produk sudah kadaluarsa tentunya perlu dipertanyakan apakah mutunya masih baik atau tidak. Kalau produk sudah kadaluarsa tentunya sudah melewati kelayakan untuk dipakai tentunya itu. Nah, itu jadi konsumen juga harus melihat di penandaannya itu. Balik lagi ke penandaan itu harusnya ada kadaluarsanya. Nah, itu terkait checklist yang itu yang sering kita kampanyekan lah dalam setiap sosialisasi atau dalam mengedukasi ke konsumen. Nah, selain yang jorgan yang checklist itu, konsumen juga bisa, masyarakat bisa juga melihat di websitenya Badan POM gitu. Kita ada public warning ya. Jadi setiap ada produk kosmetik yang menurut Badan POM itu sudah pasti berbahaya, itu akan kita umumkan, kita cantumkan. Jadi diharapkan konsumen itu kalau melihat tercantum di website Badan POM itu berbahaya, tentunya jangan dibeli gitu, yang digunakan. Nah, itu. Dan yang paling penting adalah sering-sering cek websitenya Badan POM, karena sebenarnya informasi di situ tuh lengkap gitu ya, Bu ya. Betul sekali, Mas Aryo. Kita jangan malas baca aja, Bu. Ya, itu dia. Setiap ada kemauan pasti ada jalan. Itu quote hidup ya. itu menarik. Itu akan aku jadikan quote hidup aku juga, Bu. Oke, dari dokter mungkin ada yang mau dilengkapi. Ya, saya setuju dengan Bu Wiwin bahwa kita harus bijak memilih suatu produk kosmetik. Betul, check and recheck itu sangat penting. Jadi kalau tadi Bu Wiwin saya menyimpulkan, jadi dari luar sampai dalamnya kita harus cek. Jadi walaupun memang itu dari BPOM kan, paling tidak kita harus tahu. Tapi sekarang positive people tuh hebat-hebat. Semua remaja atau ibu-ibu kalau kita tanya suatu produk yang dipakai isinya apa, pasti mereka tahu. Iya, benar. Betul. Jadi memang itu hal penting untuk kita tahu bahwa ingredients utama dari suatu produk apa. Terus tadi juga satu ya terakhir ada expirednya ya, harus tahu. Karena itu juga sangat penting. Karena memang mungkin nanti efek sampingnya sih kalau cuma topikal atau dioles kan memang tidak terlalu seserius yang kita konsumsi lewat oral. Tapi tetap mengganggu kan. Ada rasa tadi apa geremet-geremet lah, atau kemerahan, ruam merah, atau kadang-kadang sampai terbakar. Oh gitu? Gitu, betul. Oh oke. Kalau misalnya tidak tepat gitu ya kandungannya bisa terbakar kulitnya. Iya, artinya bisa merah, ruam-ruam merah sampai bengkak dan terasa panas gitu. Jadi memang nomor satu betul, check and recheck.
check and recheck ya. Dan sebenarnya bersyukurlah kita hidup di era digitalisasi ini, Betul. sehingga kita lebih mudah untuk ngecek segala Betul. sesuatu gitu Iya. ya. Seperti yang disampaikan tadi sama dokter, kalau kita tuh udah jeli banget sama kandungan dan lain sebagainya, tinggal jangan malas baca aja Jangan gitu malas ya. baca, betul. Oke, ini juga menarik nih karena di sisi lain kita tuh hampir kita semua lah ya membutuhkan kosmetik gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin ini jadi pertanyaan banyak orang di luar sana. Mungkin kan perbedaan orang zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau zaman dulu semuanya serba tradisional. Kalau zaman sekarang kan kemudian ada bahan kimia yang digunakan lah ibaratnya gitu ya. Kita tuh suka takut gitu. Sebenarnya ada nggak sih resiko yang bisa ditimbulkan dari penggunaan kosmetik itu sendiri, Dok? Ya, resiko selalu ada menurut saya, walaupun bahan-bahan utama kosmetiknya dianggap sudah bahan yang memang boleh dipasarkan. Tapi karena tadi setiap orang punya kecenderungan alergi yang berbeda, punya stigmata atopi yang berbeda, jadi tetap punya resiko. Jadi kalau saya sih tetap dicoba, walaupun bahan itu aman, dicoba dan diperhatikan respons yang akan didapat setelah digunakan. Oke. Ya. Jadi bisa saja respon alerginya datang dalam waktu cepat ataupun proses yang reaksi lambat. Oke. Ya. Ada yang bilang juga gitu ya, beberapa jenis kosmetik bahkan menyebutkan coba di tempat yang tersembunyi terlebih dahulu misalnya kayak gitu ya. Itu tuh biasanya kalau dicobain tuh di daerah mana tuh, Dok? Jadi ada dua tempat yang biasa kita coba, bisa di belakang telinga ataupun di lengan bagian volar namanya. Ini apa? Pergelangan tangan bagian dalam. Di situ area-area yang biasanya kita gunakan untuk cek dia alergi atau tidak. Oke. Gitu. Ini adalah salah satu carakah yang digunakan untuk mengetahui atau memonitoring efek samping dari kosmetik kah, Dok, atau ada yang lainnya juga? Sebetulnya kalau untuk efek samping kosmetik ada cara yang lebih resmi. Ya, namanya patch test atau uji tempel. Oh, apaan tuh, Dok? Uji tempel itu jadi ada suatu kayak sumur-sumur chamber gitu. Nanti bahan-bahan utamanya itu kita masukkan ke situ, kemudian ditempelkan biasanya di punggung. Di punggung ditempelkan, nanti kita lihat 3 kali 24 jam. Jadi 72 jam, kemudian dinilai. Ada respon apa di belakang? Apakah warna kemerahan saja atau beruntusan bahkan atau sampai melepuh. Namanya uji patch test. Itu biasa dilakukan untuk menguji bahan-bahan kimia yang akan digunakan biasanya. Oke. Ya. Ini karena setiap orang itu punya jenis kulit dan juga tubuh yang berbeda-beda gitu ya, Dok? Betul, punya risiko alergi yang berbeda-beda. Secara genetik. Secara genetik. Iya. Jadi kalau misalnya aku pribadi mau ngecek, aku berarti harus datang ke dokter kah, dokter kulit atau dokter apa tuh, Dok? Itu biasanya uji dilakukan sebelum produk launching. Jadi itu sebelum biasanya dilakukan. Sehingga nanti bisa ditulis gitu ya, ini alerginya untuk siapa aja apa gimana gitu ya. Misalkan kalau dalam satu research dicoba beberapa orang nanti dinilai. Berapa orang, misalkan nanti itu mungkin di BPOM ya, Ibu ya, biasa dilakukan. Ya. Jangan-jangan Ibu Win juga ngelakuin itu lagi, Bu. Ibu yang ngetes hari ini. Ya, menarik soalnya ya. Oke, nah ini juga ada nih. Kita mau ngomongin tentang langkah-langkah yang tadi disebutkan oleh dokter gitu ya. Apakah memang perlu nih kalau misalnya ditemukan adanya efek samping yang dialami gitu ya, udah gitu kita harus lapor ke otoritas yang berwenang. Apakah perlu lapor misalnya ke Badan POM kah, Bu Win? Iya. Betul sekali, perlu sekali itu untuk dilaporkan setiap ada efek samping untuk lapor. Jadi bisa juga melaporkan ke Badan POM melalui Halo BPOM 1500533. Bisa juga melalui email ke laporkosmetik@pom.go.id atau bisa juga ke meskos.bpom@gmail.com. Nah itu. Hal ini contohnya juga membantu kami ya untuk mengkaji kalau ada laporan yang masuk nih, misalkan ada kasus gitu kan, jadi kita tahu apakah memang bahan tersebut masih bisa digunakan untuk di kosmetik atau memang ada efek samping yang kira-kira perlu dipertimbangkan untuk istilahnya di drop lah ya di bahan kosmetik gitu loh. Nah itu tentunya sangat membantu. Jadi ada satu laporan membantu untuk semua konsumen gitu. Nah itu yang diharapkan untuk laporan efek samping kosmetik itu loh, Mas. Dan supaya bisa ditindaklanjuti juga sama Badan POM gitu ya. Betul. Sehingga tidak ada banyak korbannya ibaratnya seperti itu. Betul. Oke, nah sekali lagi mungkin saya ingatkan kalau bisa melapor ke Halo Badan POM di 1553 1500053 gitu ya, atau lewat email ke laporkosmetik@pom.go.id atau ke meskos.bpom@gmail.com. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Bu Win, kalau misalnya
ini terjadi itu hanya bisa dilaporkan oleh konsumen yang ngalaminnya aja, atau sebenarnya ini harus ada campur tangan dari berbagai macam pihak nih Bu? Ya semualah. Gak mungkin lagi sendirian ya. Bener. Betul. Semua lini masyarakat ya. Iya. Jadi ini kan ada produsen juga ya, Betul. yang tentunya yang bertanggung jawab untuk istilahnya keamanan. Sebetulnya dengan sistem notifikasi ini lebih ke pelaku usaha untuk bertanggung jawab terkait keamanan peredaran kosmetiknya di pasaran. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat ke pelaku usaha wajib melaporkannya ke Badan POM. Nah ini juga sudah ada aturannya tersendiri. Ini ada di peraturannya Badan POM nomor 26 tahun 2019 tentang mekanisme monitoring efek samping kosmetik. Nah masyarakat juga bisa melaporkannya ke, kan suka ada tuh di label-labelnya ya, suara konsumen ya, konsumen ya di situ. Nah, bisa ke situ, bisa juga ke Badan POM langsung boleh gitu kan. Jadi terserah konsumen mau melapor ke mana aja gitu kan. Yang penting setidaknya itu usaha konsumen untuk kontribusi untuk kedepannya keamanan si produk kosmetik itu seperti apa sih gitu lah. Iya. Jadi bisa. Dan mungkin juga yang digarisbawahi adalah biasanya produsen itu produknya akan bertahan lama kalau mendapatkan kepercayaan dari masyarakat gitu ya. Jadi sehingga kalau ada hal kecil kayak gini justru semakin cepat ditindaklanjuti, maka kepercayaan masyarakat juga akan semakin besar terhadap produk tersebut. Bisa makin laku. Itu dia ya. Itu dia. Tapi aku penasaran deh, banyak nggak sih orang-orang atau konsumen atau mungkin juga produsen yang kemudian melapor gitu ya, baik ke dokter atau mungkin ke Badan POM ketika memang ada efek samping yang terjadi. Mungkin dari dokter boleh dibantu dok? Ya. Di tempat praktek itu memang banyak pasien yang melaporkan. Jadi setelah menggunakan produk OTC misalkan seperti itu. Jadi ada laporan-laporan, mungkin hampir setiap hari selalu ada sebetulnya. Oh ya? Selalu ada. Tapi memang kita di situ harus bijak juga dokter mencari tahu apakah betul produk tersebut, karena sekarang itu kebanyakan orang pakai nggak satu macam kan. Pakainya tuh berbagai macam, dari mulai sabunnya sampai sunscreen, pelembab atau krim malam, toner segala macam. Oleh karena itu memang kalau kita ingin tahu lebih spesifik ke arah mana, saya suka bilang seperti eliminasi satu-satu. Kita coba dulu satu produk, nah nanti dilihat. Kalau aman, tambah produk lain. Jadi memang sekarang tuh sulitnya itu mencari tahu. Tapi paling tidak dari situ saya juga suka menyarankan untuk membuat tadi yang Ibu bilang laporan ya, untuk mengetahui produk yang kita curigai paling tidak gitu. Tadi betul, saya setuju dengan malah melapor, ada perbaikan, malah produknya bisa lebih panjang ya digunakan oleh masyarakat gitu. Cuma kadang-kadang masyarakatnya juga, dok, kita tuh pengen cepat glow up gitu ya dok. Jadi segala macam produk ditempelin ke muka. Betul, memang begitu. Makanya saya bilang sulitnya begitu. Jadi harus betul juga kita menentukan mana gitu. Karena seringan apapun bahan kosmetik yang kita anggap tidak mungkin menyebabkan alergi, menurut saya tetap ada kecenderungan bisa menyebabkan alergi. Itu dia ya. Mudah-mudahan sekarang Positive People juga bisa mendengarkan. Kalau dari Badan POM sendiri, kemudian ada yang melapor nggak sih, Bu? Iya, yang melapor sih ada. Cuman ya begitulah. Betul Bu. Kita mau ya. Oke, dari pengalamannya Bu Win, biasanya melaporkan itu adalah konsumen yang sudah merasakan resikonya gitu ya, atau mungkin para produsennya yang melapor? Ada, produsen juga ada gitu kan. Karena kan kewajiban untuk melaporkan efek sampingnya tersebut ya ada di peraturannya sendiri gitu kan, emang ada kewajiban, tapi ya begitulah yang dilaporkan. masih jauh lah dari yang kita harapkan gitu kan. Masih cuma berapa persen lah yang melapor. Kalaupun melapor juga istilahnya melaporkan tapi nihil, tidak ada efek samping. Jadi sebetulnya kita tidak tahu apakah memang tidak ada efek samping ataukah memang tidak ada laporan kah, atau memang ya udahlah sekedar ada kewajiban melaporkan saja ke Badan POM gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang memang jadi tantangan tersendiri ya. Kita harus mencari akar permasalahannya tuh sebetulnya di mana sih? Kenapa kita tuh enggan untuk melaporkan gitu kan? Apakah memang itu jadi suatu beban untuk melapor, takut tuh misalkan malu nih kalau konsumen kena efek samping gitu kan, takutnya mungkin diketawain itu ini gitu kan. Nah itu. Atau mungkin juga ada yang kayak gini Bu, biasanya kalau aku gitu ya, misalnya menemukan produk yang nggak cocok,
udahlah daripada nggak nggak usah dipakai aja deh, Iya, gitu. betul. Lebih milih ke sana dibanding melaporkan. Ya, Iya. betul. Padahal sebenarnya mungkin ada banyak lagi area-area lain yang nggak cocok juga menggunakan Iya. produk yang sama, makanya mendingan dilaporin aja gitu Iya. ya. Oke, tapi Bu, apa sih kemudian upaya yang dilakukan oleh Badan POM dan juga mungkin sama dokter gitu ya dari tenaga medis untuk bisa menghadapi tantangan dalam pelaporan efek samping yang dialami sama masyarakat supaya bisa berjalan dengan efektif dan kemudian masyarakat juga mudah dalam melaksanakannya, Bu? Ya, kalau dari Badan POM sendiri kita sebetulnya sudah banyak kerjasama juga ya dengan dokter-dokter juga, kemudian juga dengan kita ada panggil ahli komunikasi juga, kemudian ada kementerian-kementerian lain tentunya juga kita sudah ada kerjasama juga. Jadi intinya sebetulnya untuk bagaimana mendorong masyarakat yang terkena efek samping itu untuk melapor, istilahnya menimbulkan minat untuk melapor itu kayaknya agak effortnya lebih ini ya. Padahal udah sering dicolek ya sama program-programnya dari Badan POM itu selalu disentil mulu, tapi masih ada orang-orang yang males kali ya. Ya, pas di kampanyein sih, oh iya nanti saya lapor gitu. Tapi ternyata setelah kejadian ya itu kembali lagi mungkin sudahlah kita ganti aja yang lain gitu, mungkin ke situ arahnya. Padahal yang menarik nih ya Positive People, jadi karena aku udah lumayan cukup lama gitu ya jalan bareng sama Badan POM, dan setiap kali event-event itu aku belajar banyak banget, termasuk juga dengan upaya yang dilakukan oleh Badan POM untuk dapat merangkul masyarakat di luar sana dengan cara yang sangat luar biasa. Jadi dari yang untuk anak muda gitu ya sampai yang baby boomer ibaratnya itu semuanya tuh dicoba untuk dirangkul, dan mudah sekali mengakses itu semua karena sudah ada sosial medianya, udah ada YouTube channelnya gitu ya. Jadi ya kita tinggal lebih semangat lagi aja gitu ya, dan harus rajin buat ngecek-ngecek ya. Kalau dari tenaga medis, tenaga kesehatan nih Dok, apa yang kemudian yang dilakukan Dok? Ya betul, tadi kampanye-kampanye yang sudah dilakukan BPOM, ya kami pun tenaga medis harusnya juga lebih concern ya gitu untuk bisa membantu gitu kan tentang penggunaan kosmetik ini. Jadi saya sendiri mohon maaf tadi betul Bu Wiwin, kami pun kadang-kadang nggak tahu dokter yang lain, ini saya pribadi saja gitu memang kadang-kadang untuk ikut melaporkan juga agak-agak sedikit yang masih enggak gitu ya. Saya sendiri kalau praktek tuh malah menyarankan ibu atau pasien gitu untuk lapor sendiri gitu ya. Jadi memang alangkah lebih baiknya memang idealnya Bu Wiwin. Kalau menurut saya idealnya memang si tenaga medis ini harus ikut andil banyak untuk bisa melaporkan, karena kan pasien datangnya kalau ada apa-apa kan tadi ya sudahlah lupakan atau datang ke dokter gitu, dan dokter membantu menyelesaikan problem alerginya gitu. Udah titik. Harusnya ada lanjutannya Bu Wiwin ya. Kata lanjutannya untuk membantu melaporkan ya produk-produk tersebut. Jadi memang saking banyaknya produk di luar, memang sebetulnya tadi saya bilang selalu ada setiap hari. Gitu. Ya. Tapi menarik loh, kita harus memuji kejujuran dari dokternya. Karena berani bilang kalau ya sebenarnya saya juga lagi gitu ya. Tapi kan kadang-kadang mungkin kalau dari kacamata aku pribadi kan dokter tuh selalu sibuk banget, pasien aja pasti banyak banget gitu ya. Kadang-kadang kalau udah selesai itu udah mendingan pulang istirahat aja supaya bisa konsentrasi menghadapi pasien berikutnya di hari lain gitu ya. Tapi ya mungkin tenaga medis boleh tuh misalnya ditanya kosmetiknya emang sebelumnya pakai apa. Jadi bisa selalu ditanya. Gitu. Selalu ditanya. Kalau saya tuh orang tipikal dokter yang detail. Selalu saya tanya, produk ada 9 pun akan saya tahu apa-apa. 9 ada. Iya. 9 dan saya pasti tanya, dan kadang-kadang saya selalu juga observasi atau korek terus apa mereknya dan apa kandungan utamanya. Dan mereka juga selalu tahu ini mengandung ini gitu. Jadi tinggal satu langkah lagi sebetulnya. Kami ikut membantu untuk melaporkan. Tinggal ngelaporin sebenarnya. Sebetulnya. Jadi kalau kemarin kayak diskusi dengan Bu Wiwin kan banyak juga laporan yang sebetulnya kurang lengkap ya Bu Wiwin waktu itu. Sebetulnya kalau ya itu tadi saya tinggal lapor sebetulnya karena detail merek, ingredients dan itunya semua lengkap. Udah punya semua ya. Iya. Itu dia. Iya, tapi balik lagi lah ya, namanya juga manusia ya, Dok. Iya. Ada juga kekurangannya, Dok ya. Tapi insya Allah akan saya bantu Bu Wiwin. Amin. Nah, minimal dari podcast kali ini ada satu orang yang akan membantu teman-teman dari Badan POM gitu ya. Betul. Untuk memberikan laporannya. Betul. Tapi berarti yang di rumah juga harus mulai jeli saat ini. Kalau misalnya punya masalah dengan kosmetiknya, maka sebaiknya melapor aja ya.
mau itu benar atau enggak justru akan ditindaklanjuti dan dikaji ulang sama Badan POM ya. Oke, karena waktu kita terbatas nih, mungkin boleh memberikan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin boleh dari siapa nih? Bu. Ladies first katanya Bu. Boleh. Gitu, oke. Jadi gini, kalau memang kita mengalami ada efek samping, segera hubungi dokter, terutama dokter spesialis kulit ya, karena itu pasti hubungannya dengan kulit lebih inilah gitu kan. Dan jangan lupa melapor ke Badan POM. Itu penting ya? Penting sekali, karena walaupun kami juga melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar terkait keamanan, mutu juga terus manfaatnya, tapi tetap kita minta kerjasama dari masyarakat. Tentunya kontribusi dari semua orang itu akan lebih memperkuat pengawasan kita. Itu saja. Dan serius, aku nggak bercanda. Teman-teman dari Badan POM itu semuanya baik-baik gitu ya, dan sangat sigap sekali untuk menolong kita semuanya masyarakat. Jadi silahkan dicobain sendiri ya. Itu dia. Kalau dari dokter, silahkan dok. Ya. Kalau mereview tadi berarti nomor satu memang kita sebagai pengguna kosmetik gitu memang harus cek and recheck, itu nomor satu. Dan selalu harus, saya bilang selalu, saya edukasi pasien dan selalu harus lihat ada nomor izin edarnya ya Bu ya, atau nomor NA-nya dari BPOM. Itu prinsip pertama yang saya selalu bilang. Jadi produk apapun boleh silakan dipakai, tapi itu prinsip pertamanya. Yang kedua tadi, silahkan dicoba dengan bijaksana saya bilang. Jadi nggak perlu kadang-kadang menggunakan kosmetik berbagai macam, tapi sambil kita nggak tahu fungsi dan tujuannya ke arah mana. Jadi kita harus banyak juga referensi membaca untuk tahu ingredient apa, gunanya apa. Jadi seperti itu. Jadi kita juga bisa mengurangi risiko terjadinya suatu alergi atau iritasi pada kulit kita. Iya, gitu. Dan sebenarnya diperbolehkan kok ya kalau mau konsultasi sama dokter gitu ya. Sangat boleh. Meskipun produknya dari luar kosmetiknya. Sangat boleh. Itu ya. Silahkan dicoba sendiri ya. Oke. Terima kasih sebelumnya Dokter. Sama-sama Mas Aryo. Ibu terima kasih banyak sudah mau berbagi pengalamannya di sini informasinya nih ya, untuk membantu para positive people semua mungkin yang sekarang iya ya, gue selalu menggunakan kosmetik, tapi sebenarnya bagaimana sih untuk menggunakan kosmetik dengan lebih baik gitu ya, agar kemudian kita tuh mengenali setiap detailnya, baik itu mutu ataupun keamanan dari produknya, dan seperti apa sih untuk membantu orang banyak. Salah satunya adalah dengan ya tadi melaporkan kalau misalnya pun memang ada efek samping. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Wiwin Widya Prastiwi SSI APT selaku Ketua Tim Pengawasan Ekspor dan Impor Kosmetik. Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Kemudian juga Dr. Randy Rayendra SPKK MKes Fin SDV FAADV. Terima kasih ya Dok. Sama-sama Mas Aryo. Itu dia. Dan juga sekali lagi untuk positive people jangan lupa follow our social media dari TikTok, Instagram, dan juga Facebook di waskos.bepom, dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya juga Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM. Nah, sekarang waktunya saya Aryo Astungkoro untuk pamit. Sampai bertemu di kesempatan lainnya, tentunya di Positive Podcast Kosmetik Inspiratif. Dadah.